Shalom, Pendeta Okto di sini. Selamat datang kembali di Renungan Malam I5 Immanuel 5 Minutes. Terimalah salam dari kami. Damai di hati, tekun bersekutu, tangguh melayani. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini lumayan panjang. Agar mudah kita resapi, maka saya menawarkan pada kita untuk berfokus pada ayat 22 sampai dengan ayat 25. Pesan utama dari ayat-ayat tersebut adalah perintah yang terdapat pada ayat 22. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Penekanan renungan ini adalah bahwa kekuatan atau energi orang Kristen untuk mengasihi datang melalui pengharapan pada Allah. Sejak awal, penulis surat Petrus yang pertama sudah menekankan mengenai pengharapan. Karena surat ini ia tuliskan kepada orang-orang percaya yang saat itu sedang bergumul dan sedang menderita. Kita bisa temukan dalam surat Petrus yang pertama ayat 6. Lalu dalam surat Petrus yang pertama pasal 1 ayat 3 sudah mengatakan bahwa kita dilahirkan kembali untuk suatu hidup yang penuh pengharapan. Dengan kata lain, menurut Petrus, barunya ciptaan baru seperti yang Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 adalah bahwa sekarang orang-orang percaya itu menaruh pengharapannya atau pengharapan mereka kepada apa yang Allah dapat lakukan. Bukan lagi ditaruhkan kepada apa yang manusia dapat lakukan. Sungguh menarik sekali, saudara-saudara. Dalam ayat 22b dikatakan, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Seperti yang saya katakan pada bagian awal renungan ini, bahwa kekuatan atau energi untuk mengasihi datang melalui pengharapan pada Allah. Penulis surat Petrus yang pertama menggambarkan mengenai cara hidup orang-orang yang mengimani kebenaran itu dan yang menaruh harapan mereka kepada Allah. Dari teks ini, kita dapat melihat bahwa kasih tidak dapat dipisahkan dari pengharapan. Bahkan kasih terwujud ketika pengharapan itu nyata. Jika kita bukan orang-orang yang berharap, maka kita tidak mungkin menjadi orang-orang yang mengasihi. Sekali lagi, jika kita bukan orang-orang yang berharap, maka kita tidak mungkin menjadi orang-orang yang mengasihi. Sekarang mari kita renungkan bersama surat Petrus yang pertama ini, pasal 1 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Ada dua alasan untuk mengasihi dalam Petrus ini. Alasan yang pertama adalah diletakkan sebelum perintah itu sendiri. Alasan yang kedua, diletakkan setelah perintah itu sendiri. Perintahnya di mana? Ayat 22 sampai dengan ayat 25. Kita lihat kembali. Ayat 22a. Bunyinya begini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, hendaklah. Sekali lagi. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, titik-titik dan seterusnya. Lalu dikatakan, hendaklah, titik-titik dan seterusnya. Kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Setelah itu, Petrus memberikan alasan yang kedua. Ayat 23. Kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saya akan jelaskan mengenai yang pertama. Pengharapan kepada firman yang kekal dan hidup itu menyucikan diri, atau saya sebut membersihkan kita dari pengharapan kepada sesuatu yang fana atau yang sia-sia. Berharap pada Allah yang membersihkan kita dari berharap kepada sesuatu yang mendatangkan kesia-siaan. Saya ulangi, berharap kepada Allah membersihkan kita dari berharap kepada sesuatu yang mendatangkan kesia-siaan. Pengharapan kepada Allah menolong kita untuk melihat bahwa jika kita hidup demi tawaran-tawaran yang hanya menyegarkan untuk sesaat, maka kita akan layu, kering, atau mungkin menjadi gugur. Sedangkan pengharapan pada Allah yang hidup dan kekal itu akan membersihkan kita dari segala pengharapan yang sia-sia dan fana.
Dan bukan itu saja, lalu kemudian ia akan memampukan atau mengasihi satu sama lain dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya bagian yang kedua. Dasar kedua dari tindakan mengasihi yang kita lakukan adalah karena kita telah dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup. Kalau kita perhatikan apa yang penulis Petrus pertama ini tekankan dalam ayat 23 sampai dengan 25, maka kita menemukan bahwa ia tidak hanya menekankan kelahiran baru oleh firman Allah, namun ia juga menekankan sesuatu yang lebih spesifik tentang firman itu. Jadi dasar kedua untuk mengasihi adalah hati yang sudah dilahirkan kembali oleh firman Allah untuk berharap. Satu hal yang membuat kita tidak akan mengasihi adalah ketakutan akan kehilangan hal-hal indah yang dunia ini berikan atau tawarkan pada kita. Kemampuan untuk mengalahkan ketakutan ini adalah kekuatan pengharapan melalui Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Sekarang, kita tidak lagi berharap kepada tawaran-tawaran si jahat, melainkan kepada Allah dan firman-Nya yang hidup. Ketika kita memiliki pengharapan kepada Allah yang demikian, bahwa masa depan yang Ia rencanakan bagi kita adalah lebih indah dari segala keindahan yang dunia ini dapat tawarkan, maka kita akan dimampukan untuk mengasihi satu sama lain dengan sungguh-sungguh. Itulah kekudusan yang menghasilkan kasih persaudaraan. Selamat malam, selamat beristirahat. Saat ini di Pos Pelkes Kemiri sedang hujan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai bertemu kembali dalam Renungan i5 selanjutnya.